Hubungan asmara Torik Halilintar dan Fujianti Utami yang terbilang sedang bucin-bucinnya tak bisa dipungkiri banyak mendapat dukungan dari netizen. Tapi di saat cinta itu sedang hangat-hangatnya, siapa sangka jika ada saja rintangan dan ujian yang datang. Pasalnya dikatakan oleh Fuji, Torik masih suka melihat akun mantannya di sosial media. Ada apa dengan Torik? Lalu, seperti apa mantan Torik jika Chandrika menanggapi namanya yang disebut-sebut? Nama Chika Chandrika memang sedang ramai diperbincangkan. Tak hanya perihal hubungan masa lalunya dengan Torik, tapi soal namanya yang juga sempat dicatut sebagai orang ketiga dalam hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Seperti apa Chika dan Ricis angkat bicara tentang hal tersebut? Seperti apa pula Chika melihat banyaknya teror serta hujatan dari netizen? Apalagi teror tersebut bukan lagi dialamatkan kepadanya, melainkan juga kepada keluarganya. Seperti apa Chika yang kesal karena warganet turut mencibir keluarganya perihal masalah pribadinya? Akankah Chika membawa permasalahan ini ke pihak berwajib? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan asmara Torik Halilintar dan Fuji yang terbilang sedang bucin-bucinnya bahkan mendapatkan banyak dukungan dari netizen, kini mulai diterpa ujian. Ya, jika di awal pendekatan Fuji mengaku sempat mendapat teror chat dari mantan Torik yang bertanya perihal hubungannya benarkah ataukah settingan. Kini Fuji dikabarkan sedang ngambek karena Torik masih sering melihat akun mantannya di sosial media. Hal ini diungkapkan Fuji saat bersama dengan Torik di sebuah acara beberapa waktu lalu. Seperti apa Fuji yang merasa diteror oleh masa lalu Torik? Dan namanya disebut-sebut, seperti apa Chika yang justru merasa tidak tahu menahu perihal hal tersebut? Kalau itu aku nggak tahu sih. Karena banyak banget ada yang sebenarnya enggak dibikin iya. Jadi aku kayak udahlah nggak mau ngikutin. Yang aku lihat sih ya mereka bahagia gitu. Jadi ya udah biarkan mereka bahagia. Aku sih nggak kenapa-napa. Kecewa sih kadang jadi banyak yang berita-berita baru yang sebenarnya tuh enggak itu aja sih. Jadi sakit hati kayak aduh hasilnya tuh nggak kayak gini. Kenapa harus kesebaran tuh kayak gini? Gimana ya? Aku sih biasa aja ya. Aku ini mungkin karena ya pasti kalau misalnya udah punya pasangan menjaga hati pasangannya kan, jadinya mungkin lebih baik enggak daripada nanti menyakiti pasangannya. Nggak ada komunikasi sama mantan. Yakin? Mereka kan masih muda-muda ya. Saya semuda-mudanya juga kakak, saya umur 26 ya kemarin ya, 26, Aurel umurnya 22. Selama baik kita support, setuju terus, support terus. Hubungan yang dijalani Chika Chandrika dengan Torik memang sudah berakhir. Meskipun namanya masih sering dibawa-bawa, perihal kedekatan mantannya dengan Fuji, kini Chika mengaku tak risih akan hal tersebut. Apalagi pasca sempat cekcok dengan Fuji, hubungannya kini telah membaik. Bahkan keduanya sempat bertemu di Pulau Bali saat mereka sedang liburan awal tahun kemarin. Lantas bagaimana sebenarnya hubungannya Chika dengan Fuji kini? Benarkah jika Chika lebih sering berkomunikasi dengan Fuji karena ada kerjaan bersama? Besti gua kumpul.
Coba meletnya gimana meletnya? Ah! Besti! Besti! Asik, Bos. Besti! Alhamdulillah sih nggak hilang sih, alhamdulillahnya. Jadi bila ini kamu risih nggak sih masih dikait-kaitin sama Risih sih nggak, cuman kadang nggak nyaman aja, bikin hubungan kita jadi nggak baik. Sedangkan aku sama mereka nggak ada masalah, udah baik-baik aja. Tapi ya jadi kayak gimana ya, kayak diadu domba lah. Cuman ya udahlah, yang penting emang kita tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Kan sempat gimana ya, kita sebelum kenal sama Fujinya, aku kan nggak enak ya, karena di komen-komen di banyak berita aku tuh kayak ngejatuhin dia. Tapi semenjak kita ketemu, ngobrol, aslinya gimana, kita tukar cerita, ya aku minta maaf kalau misalkan ada sesuatu yang bikin dia kesel. Udah gitu, jadi kita udah baik-baik aja. hubungan kamu sekarang apa dan ya Baik-baik aja, kita nggak ada masalah, temenan aja. Tapi ada komunikasi kan dengan Kalau- kedua orang. Kalau Fujinya iya, kalau Tori enggak. Apa tuh komunikasi seperti apa sama Fuji? Kalau Fuji kan kita beberapa acara kemarin ketemu, kita ngobrol, atau kadang aku reply story. Aku ngejalanin aja, ngejalanin yang terbaik. Sementara aku ngelakuin apa yang aku bisa aja. Nggak mau menuntut apa. Iya deh kayaknya. siapa nih yang paling bucin? Yang paling bucin. Kayaknya aku, tapi dia bilang dia. Jadi Tapi emang bener pas nembaknya itu 2 hari digantungin. 2 hari digantungin. Iya 2 hari digantungin dan akhirnya diterima. Alhamdulillah. Sosoknya, aku udah sering ngomong di wawancara sebelumnya, tapi kayak dia tuh beda gitu. Dia beda dari perempuan lain. Dia original. Dia nggak harus menjadi orang lain. Dia menjadi dirinya sendiri dan apa ya, setiap hari aku tahu hal baru dari sifat dia, terus kayak aku mengenal sifat dia yang baru dan makin suka. Putus dari Torik, apa yang justru membuat Chika masih menikmati kejombloannya? Dan ada apa antara Chika, Ria Ricis, dan juga Tuku Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Romantisme hubungan Torik Halilintar dengan Fuji memang tengah ramai menjadi sorotan warganet. Bahkan di awal-awal kisah asmara mereka mencuat di permukaan, netizen sempat dibuat baper dengan romantisme yang sering ditunjukkan keduanya. Terlebih pasca mereka resmi jadian tepat di ulang tahun Torik ke-23 pada tanggal 29 Januari 2022 kemarin. Disinggung perihal mantan kekasihnya yang sudah memiliki penggantinya, perempuan yang mulai naik pamornya ketika videonya berjoget dengan lagu Papi Chulo ini mengaku merasa ikut bahagia. Meski begitu, ia tidak mau terburu-buru mengikuti langkah Torik untuk segera berpacaran. Lantas apa yang membuat Chika masih memilih jomblo pasca putus? Benarkah jika Chika masih ingin fokus ke diri sendiri dan juga karirnya? Aku masih sendiri. Aku kan emang dari dulu nggak kebelet pengen punya pasangan. Maksudnya kayak kalau misalnya ada yang dekat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah, enggak yang gue harus punya pacar nih, enggak. Sama sekali nggak pengen. Kalau ada yang deketin ya aku nyaman atau aku suka dia orang baik mungkin iya. Cuman untuk sekarang aku lagi nggak sama siapa-siapa. Kejadian sebelumnya aku mencari yang lebih tanggung jawab.
yang sopan sama orang tua aku, yang bisa dekat sama mama papa aku sih yang pastinya. Enggak, kan emang dari awal aku sama Dimas itu teman kerja, kita satu manajer. Jadi apa-apa suka bareng, kerjanya suka bareng. Nggak ada balikan, jadi emang kita kerjanya tuh kadang suka bareng. Satu manajer sama satu manajemen. Tuh. Selain perihal namanya yang kembali dicatut perihal masa lalunya dengan Torik, Chika juga sebelumnya ramai diperbincangkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga YouTuber Ria Ricis dengan sang suami Teuku Ryan. Ya, awalnya Chika memang terlihat sangat dekat dengan Ricis, bahkan terlihat pula Chika sempat ikut dipeluk oleh Ricis saat pasangan ini tengah berkaraoke. Tapi akibat dari beredarnya video tersebut, Chika mengaku banyak netizen yang menganggapnya sebagai wanita genit atau menuduhnya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Lalu seperti apa Chika yang angkat bicara soal ia yang disebut-sebut sebagai orang ketiga di antara Ricis dan Ryan? Benarkah jika ia sudah dianggap adik oleh keduanya sehingga tidak terlalu memikirkan tudingan miring netizen? Banyak sih, cuman kan aku sama Kak Icis ya, aku kayak adenya aja gitu. Nggak ngerasa yang gimana-gimana, walaupun netizen mikirnya aku kayak genit atau apa. Kita semua ya baik aja, nggak ada masalah sebenarnya. Pernah DM kayak gitu juga sering masuk? Sering, nggak mungkin nggak masuk sih, pasti ada tiap harinya. Cuman aku lebih kayak, udahlah aku nggak mau dengerin omongan yang jelek-jelek tentang aku. Aku mau fokus aja, yang penting setiap harinya aku happy, nggak mau pusingin masalah-masalah yang ada. Nggak ke distract lah ya? Ya mungkin kadang pernah sih, cuman kayak ya udahlah sabar. Yang penting orang-orang sekitar aku tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana. Kalau kata Kak Icis ya, yang Kak Icis ajak main pasti orangnya yang seru, yang baik. Mungkin aku orangnya suka ceria aja sama Kak Icis, sama-sama ceria. Jadi mungkin Kak Icis tuh nyaman sama aku. Itu justru kita jadi nggak enak banget sama Chika itu teman kita, dia selebgram content creator gitu. Itu tuh teman dekat banget dan kita justru nggak enak gitu sama Chika, takut kita minta maaf ya gitu sih. Padahal kita udah buat kayak adik gitu kan. Iya sih, jadi memang ternyata di keluarga kita tuh memang pure nggak ada orang ketiga, nggak ada masalah. Jadi ternyata ketakutan itu tuh diciptakan oleh netizen sendiri. Perihal hubungannya dengan Torik, Chika mengaku telah move on dan tidak mau lagi menengok ke belakang. Meski begitu, masih ada saja netizen yang mengkait-kaitkan namanya dengan mantan kekasihnya. Seperti apa Chika melihat banyaknya teror serta hujatan dari netizen? Benarkah banyak juga netizen yang mengkaitkan hubungan pribadinya dengan keluarganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Setelah kisah cintanya berakhir dengan Torik, Chika kini sudah move on meskipun ia masih ingin fokus ke pekerjaannya dulu daripada mengurusi soal asmaranya. Meski begitu, tak jarang dan ada saja netizen yang menghubung-hubungkan namanya dengan mantan kekasihnya Torik yang diketahui sedang menjalin kedekatan dengan adik ipar dari mendiang Vanessa Angel, yaitu Fuji. Bahkan ia sering menerima pesan aneh yang berisi hujatan dan juga ada saja yang membawa-bawa keluarganya. Lalu seperti apa jengkel dan kesalnya Chika atas aksi netizen yang turut mencibir keluarganya atas masalah pribadinya? Pasti ada ya, cuman aku sekarang kurang merhatiin komen-komen DM aku yang masuk. Aneh-anehnya di level yang seperti apa sih? Mungkin ya yang kan ada yang pro ke aku, ada yang nggak pro ke aku. Mungkin komen-komen yang nggak suka sama aku gitu loh yang masuk, membahas atau kayak
keluarga aku kayak gimana, bawa-bawa keluarga aku, mereka ngata-ngatain aku kayak gitu-gitu aja. Yang paling parah, yang paling nyakitin hati kamu tuh ngatain apa kalau boleh? Kamera boleh. Ngatainnya ke keluarga aku, bawa-bawa keluarga itu paling nyakitin sih. Kalau ke aku mungkin aku sakit hati sendiri, tapi makin sedih kalau misalkan dibawa sampai ke orang tua aku. Disambut pautin lah ya, Ci. Iya, disambut pautin, karena kan nggak penting kan keluarga aku dibawa-bawa, aku ya aku, nggak usah bawa-bawa keluarga aku. Ya, meski kesal dengan banyaknya komentar miring warganet yang dialamatkan kepadanya, Chika mengaku tidak mau gelap mata dengan melaporkan permasalahan ini ke jalur hukum. Apalagi menurutnya, hal ini bukan saja dilakukan oleh satu orang, melainkan banyak orang, sehingga kemungkinan akan sulit membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Aduh, mau dilaporin, kalau dilaporin nggak mungkin satu orang doang kan, karena yang ngomong tuh banyak, jadi mending biarkan mereka bebas berbicara. Tapi nggak pengen kasih efek jerah gitu, ambil satu biar efeknya ke banyak orang gitu, kayak artis-artis lain kan biasanya kayak gitu. Mungkin aku enggak sih, biarin aja mereka ngomong apapun. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.